Halo Sobat Hidup Baru, bagaimana kabarmu? Kembali lagi bersama saya Dr. Felicia di podcast Makna Hidup. Sebuah podcast yang inspiratif, komunikatif, dan edukatif dari Klinik Hidup Baru. Hari ini saya nggak sendirian. Saya kedatangan seorang narasumber, Dr. Yvonne Ruslimin, Diploma Siptek, seorang dokter umum, praktisi kecantikan, yang berpraktek di Klinik Hidup Baru. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Felicia, apa kabar? Baik dokter, salam kenal ya dokter Salam kenal ya. juga Terima ya kasih Dok. atas waktunya ya. Hari Makasih. ini saya dengan Dr. Yvonne akan membahas satu topik yang sangat menarik nih, yaitu seputar hiperpigmentasi khususnya di melasma ya dokter ya. Betul, Ternyata nih perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi ini nggak cuma orang tua yang mengalami ya ternyata ya dok ya. banyak, Dan ternyata orang muda juga ya. banyak Dok. Nanti mungkin Dr. Yvonne akan membagikan ilmunya nih kepada kita. Sobat hidup baru di rumah pasti udah penasaran ya dokter. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari hiperpigmentasi dan melasma itu sendiri? Ya, baik. Jadi hiperpigmentasi itu adalah suatu kondisi di mana timbulnya bercak atau noda yang berwarna gelap pada area kulit kita. Dan itu bukan hanya terbatas pada wajah, tapi juga bisa pada seluruh tubuh. Mau di tangan, di kaki, atau area lainnya. Kalau melasma, itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari hiperpigmentasi itu sendiri. Cuma melasma itu terjadi karena tubuh memproduksi pigmen melaninnya secara berlebihan. Seperti itu ya. Jadi bukan hiperpigmentasi itu semua pasti melasma. Cuman melasma itu adalah salah satu bentuk dari hiperpigmentasi. Kalau untuk penyebabnya sendiri apa aja sih dokter sebenarnya? Oke, penyebabnya sebenarnya itu karena tubuh mempunyai sistem untuk mengaktifasi sel melanosit kita menghasilkan pigmen melanin. Nah, itulah melalui proses melanogenesis ini bisa terbentuk hiperpigmentasi dan juga melasma. Cuman bedanya kalau hiperpigmentasi itu ibaratnya masih meningkat aja produksinya. Kalau melasma itu sudah overproduction. Kayak gitu Hmm. ya, sobat. Oke, kalau faktor-faktor nih dokter, faktor-faktor apa aja sih sebenarnya bisa mempengaruhi si melanogenesis itu? Ya, banyak faktor nih Dokter Felicia. Bisa dari faktor eksternal dari luar, juga dari faktor internal dari dalam. Kita bahas yang dari luar dulu ya dok. Oke. Kalau faktor eksternal yang paling utama menyebabkan hiperpigmentasi itu adalah paparan sinar matahari yang berlebihan. Hmm. Karena paparan sinar matahari yang berlebihan ini kalau apalagi kita tidak memakai sunblock, dia melakukan aktivitas outdoor atau sering naik motor di luar, itu pasti akan mengaktifasi sel melanositnya lebih tinggi sehingga akhirnya mudah terjadi hiperpigmentasi. Faktor eksternal lain adalah seperti bahan-bahan kimia tertentu yang ada di dalam kosmetik yang berbahaya. Karena kita tahu sekarang ya dok di online itu banyak sekali kosmetik-kosmetik yang beredar yang nggak jelas, BPOM-nya juga nggak ada, isi ingredients-nya kita nggak tahu ya dok. Bahaya ya dok ya ternyata ya. Nah, ternyata tuh banyak sekali yang memakai bahan-bahan kosmetik ini hanya menimbulkan iritasi pada kulitnya. Dan sesudah mereka pakai biasanya timbul rasa panas atau gatal dan akhirnya buntutnya timbulnya apa? Hiperpigmentasi. Hmm. Dan yang faktor lain yang juga bisa menimbulkan hiperpigmentasi dari luar itu adalah obat-obatan tertentu. Contohnya aja ya, seperti obat-obatan KB. Bukan saya bilang obat KB itu berbahaya ya dok, tapi namanya obat KB kan kita memakainya itu dalam jangka waktu panjang, nggak mungkin 1-2 bulan. Nah biasanya sesudah bertahun-tahun itu akan timbul efek tertentu seperti timbulnya hiperpigmentasi di bawah ketiak atau di daerah lipat paha atau area lainnya. Kayak gitu. Terus faktor lainnya lagi, faktor dari luar yaitu polusi. Polusi di Jakarta tuh sangat tinggi. Debu Itu gitu juga ya dok ya? betul, itu juga berpengaruh buat kulit mukanya juga lebih kotor dan juga akhirnya menumpuk sel keratinositnya dan itu memudahkan pigmen yang melekat. Hmm. Sehingga hiperpigmentasi juga mudah terjadi. Dan satu lagi, merokok. Oh ternyata merokok juga ya dok ya? Iya, karena merokok itu bisa meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Oke. Gitu. Sekarang faktor internal. Dari dalam berarti Dari dari dalam dalam, tubuh kita sendiri ya? ya, dari dalam yang paling sering menimbulkan hiperpigmentasi adalah pada saat ibu-ibu itu sedang hamil. Hmm. Biasanya pada saat kehamilan itu kan ada peningkatan hormon tertentu ya Betul. dok, kayak hormon estrogen. Nah itu sama itu bisa memicu hiperpigmentasi di area-area tertentu. Misalnya di area bawah leher, atau di daerah lipat paha, atau di bawah ketiak. Hmm. Terus kalau faktor lainnya, internalnya itu seperti faktor penuaan.
aging. Ini Semua orang kita tidak bisa hindarin. betul. Kalau Dokter Felicia sih masih muda banget Aduh. ini. Kalau faktor aging ini semua tidak bisa dihindarin. Jadi pasti akan yang tadinya tidak ada mungkin noda-noda di tangan atau kaki, sekarang mereka mulai ngeluh, kok sekarang timbul ya dok di tangan sama di kakinya. Nah itu namanya aging spot ya. Faktor lainnya apa nih? Oh, inflamasi peradangan. Radang pada kulit ya dok ya? Iya, ini penting karena sering dilewatin. Orang pikir kok apa hubungannya peradangan dengan hiperpigmentasi. Ternyata itu erat ya dok, karena tubuh kalau sering meradang, contohnya kalau dia menderita dermatitis atopik atau dermatitis eksema, itu kan kejadiannya on off terus ya dok, tidak bisa langsung sembuh seketika terus beres. Biasanya mereka ntar kambuhan kalau lagi stres atau kurang tidur, terus sering digaruk sampai luka. Akhirnya terjadi delay wound healing, lambat penyembuhannya, dan inflamasi terus-menerus ini akan pasti meninggalkan bekas berupa noda hiperpigmentasi. Dan bukan hanya dermatitis aja, kadang-kadang acne juga. Jerawat ya dok Iya, ya? kasus jerawat ini sering sesudah sembuh, sesudah kering, mereka menimbulkan bekas berupa noda hiperpigmentasi. Sebenarnya dokter, proses apa sih dok yang dialami kulit kita sehingga kulit kita tuh bisa berubah warna dok? Oke, jadi ini dimulai pada saat paparan sinar matahari itu mengenai kulit kita. Itu tubuh akan secara otomatis mengaktifasi yang namanya sel melanosit dari tubuh kita itu. Dan sel melanosit ini nanti akan memproduksi hormon yang namanya melanosis stimulating hormone. Hormon MSH ini kemudian bekerja sama dengan enzim tirosinase membentuk satu pigmen yang namanya pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini sebenarnya tadinya masih di bawah nih, Dokter Felicia, masih di stratum basalis. Dia belum naik ke permukaan. Tapi ada satu sistem dalam tubuh kita yang namanya melanosom. Melanosom ini bisa mentransfer pigmen melanin ke permukaan kulit. Jadi yang tadinya di bawah sekarang mulai naik ke atas dan dia bertemu dengan sel keratinosit. Pigmen melanin kalau dia melekat pada sel keratinositnya ini tambah lama tambah banyak dan sel keratinositnya itu tidak pernah dibersihkan, makin lama akan makin tebal. Akhirnya timbullah hiperpigmentasi dan terlihat kulit lebih gelap. Nah, saya jadi penasaran nih dok, sebenarnya apa saja sih dok jenis-jenis kondisi kulit yang ditandai dengan hiperpigmentasi selain melasma ya dok ya mungkin? Oke, banyak nih ya, salah satunya aja yang saya sebutkan seperti eflit. Eflit itu seperti bintik atau noda yang kecil-kecil, ukurannya milia, dia biasanya bisa pada orang muda juga, nggak mesti pada orang tua. Dan dia biasanya kalau diraba permukaannya itu halus. Oh, jadi tidak menimbul dok? Ya, tidak menonjol. Itu contohnya untuk eflit. Terus ada lagi namanya lentigo. Kalau lentigo itu permukaannya lebih menonjol, bisa di bawah kulit, di bawah mata, bisa pada anak muda, juga bisa pada usia tua. Cuman kalau pada anak muda namanya lentigo solaris, kalau pada orang tua namanya lentigo senilis. Ya. Dan kalau diraba tuh menonjol, makanya ini sering dikeluhkan. Ini apa sih nih? Suka dibilangnya kutil, padahal beda ya. Itu bukan kutil. Terus yang lainnya lagi, kalau ini nevus otak. Nevus otak itu sebenarnya bawaan lahir. Ini tidak bisa diapa-apain karena ini sudah ada semenjak dia lahir. Ini juga kelainan hiperpigmentasi yang berbeda memang. Dia bukan dari mana-mana tapi dari bawaan. Warnanya agak kebiru-biruan kalau nanti dilihat. Bentuk lain dari hiperpigmentasi kita bisa lihat, nah ini karena kosmetik yang berbahaya yang mengandung merkuri, yaitu exogenous ochronosis. Ini rada susah ya pengobatannya karena ini kerusakan kulitnya cukup dalam. Sementara yang untuk hiperpigmentasi lain mungkin nanti kita tunjukin di belakang ya, teman-teman. Sobat Hidup Baru, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang nih dengan Dr. Yvonne, saya ingin menginformasikan bahwa Klinik Hidup Baru melayani kebutuhan kesehatan sobat mulai dari konsultasi dokter umum, gigi, spesialis mata, spesialis akupuntur, spesialis saraf, spesialis kandungan dan kebidanan, hingga dokter internis atau penyakit dalam. Kalian dapat menghubungi nomor 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133 untuk mengetahui informasi dan jadwal praktek dokter. Nah, kita udah belajar nih Sobat Hidup Baru tentang apa sih itu sebenarnya hiperpigmentasi dan melasma. Nah, tapi kita belum tahu nih sebenarnya tanda-tanda apa sih yang kita rasakan nih kalau ternyata kulit kita mengalami hiperpigmentasi.
Sebenarnya apa sih dok tanda-tanda awal nih kalau kulit kita mengalami hiperpigmentasi? Jadi gini ya, tandanya sih sebenarnya sederhana. Kulit kita kok rasanya tambah lama tambah gelap atau tambah kusam. Tadinya mungkin nggak bermasalah, kulitnya cerah-cerah aja. Kok sekarang ini kulitnya tambah berasa di area bawah mata seperti lebih gelap. Terus kayak ada bintik-bintik halus yang rata tapi membuat permukaan kulit kita jadi warnanya tidak merata. Nah, itu sebenarnya ada tanda awal dari bahwa itu kayaknya sudah mulai hiperpigmentasi. Atau tanda-tanda lain, mmm, kita melihat adanya perubahan struktur kulit kita juga. Misalnya yang tadinya lebih glowing, sekarang kehilangan glowing-nya. Seperti itu, Dok. Oh jadi kusam tuh juga termasuk ya dokter ya kalau misalnya itu tanda hiperpigmentasi ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya begini loh, Dok. Kenapa bisa kulit itu kehilangan, jadi kehilangan glowing-nya, jadi terlihat kusam. Itu karena ada penumpukan sel kulit mati, yaitu sel keratinosit Hmm. itu tadi. Oke. Kalau tanda bahayanya dok, atau kapan sih sebenarnya kita harus ke dokter untuk menangani hiperpigmentasi ini? Oke, tandanya itu satu, pada saat kita mulai mengeluh gini, kok kulitnya sekarang jadi gampang sensitif ya. Hmm. Dulu-dulu kita kalau pakai produk apapun bisa, tapi kok sekarang jadi mudah gatal. Terus kalau luka juga lama sembuh. Nah, ini udah mulai red flag nih, Oh. bahwa skin barrier kita mulai terganggu. Nah, kalau udah seperti itu lebih baik cepat-cepat dikonsultasikan supaya kondisi kulitnya cepat dikembalikan ke arah yang normal dan yang baik, Hmm. agar tidak terjadi inflamasi dan akhirnya menimbulkan hiperpigmentasi. Itu loh, Dok. Oke, tapi mungkin sobat hidup baru di rumah penasaran nih dok, kalau kita ke dokter takut kadang-kadang ya dok ya. Sebenarnya kalau di dokter kita diperiksa apa sih dok? Aduh, sih nggak usah takut. Jadi waktu kita konsultasi tatap muka itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita bisa langsung melihat kondisinya seperti apa. Kalau mau yang lebih mungkin advance, kita bisa memakai alat ya dok, Mm-mm. namanya dermatoskopi atau alat skin analyzer. Itu kita bisa melihat sampai kedalaman pigmennya. Mm-mm. Apakah itu masih di bawah sel stratum basalis atau udah mulai naik ke permukaan. Atau juga bisa dipakai wood lamp. Mm-mm. Tapi itu biasanya dipakai oleh SPKK ya dok. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya dok lapisan kulit mana yang udah terganggu gitu dokter. Karena tadi Iya, dokter sempat sebut kalau skin barrier atau pelapis kulit kita harus dalam kondisi yang optimal ya dok ya, harus kondisi betul. yang baik supaya tidak terjadi hiperpigmentasi tadi ya dok ya. Iya, karena skin barrier yang kuat itu akan mencegah inflamasi. Oke. Oh iya sobat hidup baru, tahu gak sih laboratorium klinik hidup baru dilengkapi dengan peralatan modern yang memberikan keakuratan tinggi serta didukung oleh tenaga yang berpengalaman di bidang laboratorium. Layanan laboratorium klinik hidup baru terdiri dari paket medical check up dan juga melayani lebih dari 300 jenis pemeriksaan seperti hematologi, kimia klinik, imunologi, urin, feses dan cairan tubuh, mikrobiologi, molekuler, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Kita udah dapat penjelasan nih tentang apa itu hiperpigmentasi dan bagaimana proses terjadinya, bagaimana juga tanda-tandanya. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah hiperpigmentasi itu bisa diterapi, Dok? Bisa banget, Dokter Oh. Felicia. Tapi memang terapinya itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Sobat hidup baru itu harus combine terapi. Jadi mungkin meliputi terapi home care produk. Produk yang dipakai di rumah itu harus bagus sesuai dengan tipe kulit dan masalahnya. Baik itu day creamnya, moisturizernya, night creamnya, dan jangan lupa pakai sunblock. Itu untuk home care produk. Kemudian kalau memang melasmanya atau hiperpigmentasinya sudah lumayan berat dan sudah lama, itu mungkin perlu advance terapi yang lebih jauh, mungkin seperti bantuan alat-alat tertentu ya dok, Mm. seperti alat laser, alat IPL, atau mungkin nanodermapen. Terus kalau misalnya mau yang lebih lanjut lagi, itu bisa pakai oral terapi. Oral terapinya seperti apa? Antioksidan. Kita tahu ya antioksidan seperti astaxanthin, vitamin C, vitamin A, terus juga superoxide dismutase seperti glutathione, itu juga Mm-mm. bisa dipakai sebagai oral antioksidan yang kuat Mm-mm. ya. Nah, yang kelima, mungkin harus dijaga pola hidup sehari-hari. Pola hidup sehat ya, Dok ya? Ya, yaitu cukup tidur,
jangan merokok, dan jangan lupa jangan terlalu banyak stres ya. Oke, emangnya ya dok ya, kalau kulitnya udah sampai berubah warna nih, udah kehitaman atau hiperpigmentasi, bisa balik dok ke awal gitu dok? Oh, bisa banget dok. Tapi ya sekali lagi, tidak bisa instan ya dok Mm-mm. ya. Kadang-kadang kan kita lihat di sosial media dan di iklan-iklan, bisa memutihkan hiperpigmentasi dalam waktu 1 minggu. Atau malah ada yang menjanjikan 1 hari. Aduh, mesti diingat ya sobat hidup baru, kulit itu untuk beregenerasi perlu waktu 28 hari. Jadi tidak mungkin ada yang instan. Mm-mm. Jadi perlu waktu ya, Tuh. dan perlu mungkin ketekunan serta kesabaran. Mm. Apalagi yang mungkin melasmanya sudah dalam area cakupan luas. Mm-mm. Bukan hanya 1 titik, tapi udah meliputi seluruh pipi. Mm. Saya punya Contoh contohnya ya. nih, contoh kasus. Mungkin bisa ditayangkan ya. Contohnya seperti ini. Ini melasma pada usia lanjut. Dia usia 70 tahun, ibu ini tidak pernah treatment apapun, dan dia tidak pernah membersihkan mukanya juga secara rutin, jadi hanya mandi biasa dan jarang sekali membersihkan wajahnya dengan cleanser ataupun toner. Akhirnya lama-lama sel keratinositnya tambah tebal dan pigmennya menumpuk di situ. Jadilah seperti yang di foto before. Itu bisa terlihat ya. Akhirnya sudah dia konsultasi, saya kemudian treatment sebentar di cabin, nggak lama sih ini, karena ibu ini cukup tidak memakai produk yang berbahaya. Jadi dia hanya memakai sehari-hari ya bedak saja. Jadi cukup dibersihkan dengan semi facial peeling dan juga memberikan home care yang cocok. Kemudian hasilnya bisa dilihat afternya, cukup baik hasilnya. Lalu ada juga kasus yang berikutnya, bisa dilihat ini slide dari seorang wanita ya, dia usia 20-an. Dia tuh post laser. Tapi mungkin sesudah laser itu dia ada delay wound healing, jadi lama penyembuhannya. Akhirnya sesudah terjadinya inflamasi yang terlalu lama, timbullah efek hiperpigmentasi seperti yang terlihat di foto, karena tidak bisa instan. Perlu sekitar 2-3 bulan dengan advance terapi, dan akhirnya kulitnya membaik seperti awal. Seperti itu dok. Oh ya, satu lagi nih yang harus diingat, skin barrier harus bagus ya, supaya kulitnya bisa memberikan hasil yang optimal. Skin barrier kalau rusak dan tidak diperbaiki dengan cepat, itu tambah lama akan merusak kulit yang lainnya dan juga membuat hiperpigmentasi dan masalah lainnya termasuk sensitif. Sobat hidup baru di rumah pasti pengen nih punya kulit yang sehat nih seperti dokter Yvonne. Kayaknya dokter Felis nih yang muda yang bergaya. Pasti dokter juga punya nih kiat-kiat cara mencegah hiperpigmentasi untuk menjaga kondisi kulit supaya tetap sehat. Coba boleh berbagi gak dok? Boleh banget. Sederhana aja ya sobat hidup baru. Yang penting harus diingat, kita harus rajin merawat kulit mulai dari dasar, yaitu harus membersihkan kulit dengan cleanser dan toner yang sesuai tipe kulit masing-masing. Contohnya yang kulitnya oily, carilah cleanser dan toner yang sesuai juga dengan tipe oily. Jangan memakai yang tipe kering atau tipe dry. Sebaliknya juga seperti itu. Kenapa? Cleanser itu bukan hanya membersihkan atau mengangkat sel kulit mati, tapi dia juga menjaga supaya kulit kita itu nggak ditempelin oleh sel keratin tadi. Kalau toner itu fungsinya juga banyak ya, bukan hanya air loh, itu menjaga supaya pH kulit kita tetap balance. Selain cleanser dan toner, itu juga kita perlu moisturizer dan day cream, night cream. Tujuannya apa? Untuk menutrisi kulit kita. Nutrisi kulit yang cukup itu akan mempertahankan skin barrier kulit. Kalau mau lebih lengkap lagi, boleh ditambahkan oleh serum. Tapi sekali lagi, serum yang sesuai dengan tipe kulit masing-masing. Dan terakhir, jangan lupa pakai sunblock ya, terutama untuk aktivitas outdoor atau yang suka aktivitas di luar. Seperti itu ya dok. Oke, jadi kalau boleh saya konklusikan nih ya ke sobat hidup baru, berarti hiperpigmentasi itu adalah bercak atau noda pada kulit kita ya dok ya, dimana ada berubah warnanya ya dok ya. Lebih gelap. Sedangkan kalau melasma itu adalah salah satu bagian dari hiperpigmentasi ya. Dan untuk cara mencegahnya dan untuk merawatnya tentunya harus konsultasi ke dokter, tapi yang bisa kita lakukan di rumah adalah perawatan home care ya dokter ya. Betul. Mencari skincare yang sesuai dengan kulit kita. Kapan kita harus ke dokter? Kalau kita udah ngerasa kok kulit kita jadi kusam, terus jadi berubah warnanya,
dan juga jadi lebih mudah iritasi yang salah satu tandanya adalah rasa perih dan gatal ya dokter ya. Iya. Seperti yang tadi dokter sudah sebutkan. Sobat Hidup Baru, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Dokter Yvonne Sama-sama atas Dokter waktunya, Felicia. sharingnya pada hari ini ya. Sama-sama dokter. Untuk Sobat Hidup Baru yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Yvonne, bisa langsung datang ke Klinik Hidup Baru setiap hari Rabu pukul 8 sampai 4 sore, atau bisa juga menghubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Sobat Hidup Baru di rumah penasaran dengan berita seputar kesehatan atau tips-tips kesehatan lainnya? Jangan lupa follow Instagram @klinik_hidup_baru, subscribe channel ini, like videonya, share ke teman-teman dan keluarga yang membutuhkan, juga aktifkan bel notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Dr. Felicia, saya pamit undur diri. Nantikan terus podcast Makna Hidup. Bersama Makna Hidup, hidup sehat lebih bermakna. Sampai jumpa.